فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. محمدًا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik. Kita masih di pertengahan muka surat 71 dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa in qil, kalau ditanyakan kaifa asbata lahul falah bimujarradi ma zakar, bagaimana Nabi menetapkan keberuntungan untuk si penanya itu dengan semata-mata apa yang dia sebutkan, ma'annahu lam yadhkuril manhiyat, padahal Nabi tidak menyebutkan perkara-perkara yang terlarang. Ajaba Ibnu Battal bihtimal, Ibnu Battal menjawab dengan kemungkinan ayyakuna dzalika qabla waqa'a qabla wurudi faraidin nahi, bahwasanya peristiwa itu terjadi sebelum datangnya kewajiban yang sifatnya pelarangan. Ini istilah ya, jelas kewajiban lawannya pelarangan. Baik, sebelum datangnya syariat yang berisi larangan ini dan itu. Wa huwa ajibun min, ini mengherankan dari Ibnu Battal, li'annahu jazama bi anna sa'ila dhimam, karena dia telah memastikan, bukan kemungkinan tapi memastikan bahwasanya si penanya itu dhimam as-Sa'di. Wa aqdamu ma qila fi, sementara masa yang paling tua yang dikatakan tentang peristiwa ketibaan dhimam adalah annahu wafada sanata khamsin, beliau itu mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 5 Hijriah. Berarti apa? 1 tahun sebelum peristiwa Hudaybiyah. Waqila ba'da dzalik, ada yang mengatakan setelah itu. Wa qad kana aktsarul manhiyat waqi'an qabla dzalik, sementara kebanyakan dari larangan-larangan itu terjadinya atau turunnya syariat pelarangan adalah sebelum itu. Sudah ada larangan ini dan larangan itu. Nah, terus yang baik al-wajibat. Kemudian was-shawab, yang benar kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, anna dzalika dakhilun fi umum, bahwasanya perkara-perkara yang terlarang itu sudah masuk ke dalam keumuman ucapan siapa? Thalhah bin Ubaidillah, fa akhbarahu bi syara'il Islam. Nabi mengkhabarkan kepadanya tentang syariat-syariat Islam. Hadis saling menjelaskan ya, hadis yang di dalam Kitabul Iman telah dijelaskan dengan hadis yang ada di dalam Kitabus Siyam. Kama asyarna ilaih, seperti yang telah kami isyaratkan. Selesai dari Fathul Bari. Wa ba'da an dzakara iddatal ihtimalat, setelah menyebutkan sejumlah kemungkinan, harusnya tak ada wawu ya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, tanpa wawu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wal ihtimalani mardudan, dua kemungkinan tertolak. Bi riwayat Ismail bin Ja'far, dengan riwayat Ismail bin Ja'far, kemungkinan yang telah kita sebutkan sebelumnya itu. Fa inna nassaha la atatawwa'u syai'an, karena nas riwayat ini yang dalam Kitabus Siyam, dia terang-terangan mengatakan saya tidak akan mengerjakan perkara mustahab sedikit pun. Jadi yang dibahas masalah mustahab, bukan yang wajib. Wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, dan saya tidak mengurangi dari apa yang Allah wajibkan atas saya, terhadap saya sedikit pun. Jadi memang terkait dengan mustahabat. Oh ya, selesai dari Fathul Bari. Wa fi ghairi hadis Thalhah, di selain hadis Thalhah terkait dengan orang Badui yang datang dan bertanya, Dzukiral haj, disebutkan masalah haji. Kenapa dalam hadis dhimam tidak disebutkan kalau memang yang datang itu dhimam? Yahtamilu anna dzalika bi ikhtilafi hifdzir ruwah,
ada kemungkinan tidak disebutkannya haji di dalam hadis Thalhah itu berlainan dengan yaitu karena perbezaan hafalan para rawi. Wa iradati ba'dihimul ikhtisar, dan boleh jadi sebahagiannya ingin meringkas alal wajhil murad, sesuai dengan pola yang dia inginkan, tergantung dia ingin mengajari murid dengan lafaz yang mana, maka dia meringkas. Min ghairi ayyan fiya ma rawahu ghairuh, tanpa menafikan apa yang diriwayatkan oleh rawi yang lain. Wa in ikhtalafat siyaqatul ahadits wa idza, dan apabila pola-pola dari hadis tersebut berlainan, ma'akhtilafis sa'ilin, disertai dengan berlainannya si penanya yang bertanya lain-lain, yahtamilu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara, jawab ala hasabi halis sa'il, ada kemungkinan Nabi menyebutkan jawaban sesuai dengan keadaan si penanya, dan ini sering. Baik. Wa yahtamil, ada kemungkinan juga anna ba'dhas syara'i, bahwasanya sebahagian syariat lam takun tanzilu waqtal khitab, belum turun tatkala Nabi membicarakan peristiwa tadi, Nabi menjawab pertanyaan tadi. Wa ahaditsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukammilu ba'daha ba'dha, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebahagiannya menyempurnakan sebahagian yang lain, wala yanqudu ba'daha ba'dha, dan tidak saling membatalkan satu sama lain. Qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, wa laisa fi hadisi Thalhah bin Ubaidillah, dan tidak ada dalam hadis Thalhah bin Ubaidillah dzikrul hajj, penyebutan haji. Wa dzakarahu Ibnu Abbas wa Abu Hurairah, namun disebutkan oleh para sahabat yang lain, peristiwa Badui datang disebutkan masalah haji oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, wa Anas fi hadis Dimam bin Sa'labah, dalam hadis Dimam. Wa qad dzakarnahu bi turuqihi fit tamhid, dan kami telah menyebutkan hadis-hadis tadi dengan sanad-sanadnya dalam kitab At-Tamhid. Baik. Kemudian selesai dari istidkar. Wa qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, fi hadzal hadis minal fiqh, di dalam hadis ini ada pemahaman ta'yinul faraid, ditentukannya kewajiban-kewajiban bima dzukir, dengan apa yang disebutkan dalam cerita tadi. Wa anna sa'ila sa'alahu anil Islam, dan bahwasanya si penanya menanyakan kepada Nabi tentang Islam, fa akhbarahu bi khamsi sholawat, kemudian Nabi mengkabarkan kepadanya tentang 5 salat fil yaumi wal lailah, sehari semalam. Wa siyami syahri Ramadan, menyebutkan puasa bulan Ramadan, wa zakah, menyebutkan zakat. Wa hadza, ini arafihi anna ikhlalahu sallallahu alaihi wasallam bi dzikri syahadatain, saya memandang di dalam hadis ini tatkala Nabi tidak menyebutkan ikhlal, yaitu membuat cacat, tapi jelas kita tidak menggunakan bahasa macam itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan 2 kalimat syahadat wal hajj, dan haji, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, min ajli anna du'aahu ila syahadatain, sebabnya adalah karena seruan beliau, doa yaitu dakwah, seruan beliau agar orang-orang membaca 2 kalimat syahadat, karena doaan zahiran, itu dakwah yang jelas, tak perlu lagi disebutkan, apalagi orangnya sudah masuk Islam juga. Wa anna da'wata bidzalika ittasalat fil badi wal hadir, dan bahwasanya ajakan untuk menuju kepada 2 kalimat syahadat sudah sampai ke orang Badui dan orang perkotaan. Wa kadzalikal hajj, demikian pula haji, bahkan sebelum Nabi datang pun jelas orang-orang Arab mereka sudah tahu masalah haji, termasuk ibadah yang diwariskan turun-temurun dari Nabi Ismail bin Ibrahim. Sudah tahu mereka. Wa huwa amrun syai', dan ini adalah perkara yang telah tersebar luas masalah haji. Wa qad kana fil jahiliyati qabla Islam, itu sudah ada di masa jahiliyah sebelum Islam. Wa zadal islamu fi ta'kidih, dan Islam menambahkan penegasannya. Falam yakun yakhfa, ya, yakhfa tahattumuh, maka tidak tersamarkan wajibnya dia, ya harusnya yakhfa tahattumuh, wajibnya dia. Wa wujubuh, sama, tahattum dan wujub sama, wajib dan fardunya dia. Fa akhbarahu sallallahu alaihi wasallam amma ada dzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang yang selain itu, min arkanil Islam, dari rukun-rukun Islam, selesai dari al-ifsah.
Wa qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah, lam ya'ti fi hadzal hadis dzikrul hajj. Tidak datang dalam hadis ini penyebutan haji, wala ja'a dzikruhu fi hadis Jibril. Dan tidak juga datang penyebutannya dalam hadis Jibril alaihissalam min riwayati Abi Hurairah, dari riwayat Abu Hurairah. Tapi apa? Diriwayatkan oleh yang lain, yaitu Umar ibn al-Khattab. Wa kadza ghairuhuma. Demikian pula yang selain mereka berdua minal ahadits, dari hadis-hadis, lam yudkar fi ba'dihha as-shaum. Di sebahagiannya tidak disebutkan puasa. Walam yudkar fi ba'dihha zakah, di sebahagian yang lain zakat yang tidak disebutkan. Wa dzukira fi ba'dihha silaturrahim, di sebahagian hadis malah disebutkan silaturrahim. Wa fi ba'dihha adaul khumus, di sebahagiannya yaitu hadis Ibnu Abbas justru yang disebutkan yang disebutkan justru adalah penunaian 1/5 dari ghanimah. Walam yudkar fi ba'dihal iman, tidak disebutkan di sebahagiannya kewajiban iman, tapi disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas. Baik. Fa tafawatat hadhil ahadits, maka hadis-hadis ini berlainan fi adadi khisalil iman, tentang bilangan karakter-karakter iman, ziyadatan wa nuqsan, ziyadatan wa naqsan, ada yang tambah, ada yang kurang, wa isbatan wa hadzfan, ada yang ditetapkan, ada yang dihapus. Baik, bagaimana seperti ini? Kata Ibnu Mulakin, jawabannya anna hadza laisa ikhtilafan shadiran minasyari', bahwasanya ini bukanlah perselisihan yang datang dari si pembawa syariat. Ini kemungkinan pertama, yaitu Nabi sebenarnya menceritakan semua, tapi mungkin sahabat meringkas, hanya mengambil bagian yang diperlukan ketika hendak mengajari murid tertentu misalkan. Wa innama huwa min tafawuti ruwah, itu hanyalah dari perbezaan para rawinya, fil hifdz, mungkin dalam masalah hafalan, wal dhabt, kemantapan hafalan. Wa faminhum man qassara, ada juga yang mengurangi atau qasura, yaitu kurang hafalannya. Faqtasara ala hifdzih, maka dia membatasi pada hafalannya saja. Fa'adahu, dia menunaikan, menyampaikan riwayat, walam yata'arrad lima zadahu ghairuh, dan dia tidak menyebutkan apa yang ditambahkan oleh rawi yang lain, binafyin wala isbat, yaitu tidak menyebutkan penafian ataupun penetapan. Wa in kana iqtisaruhu ala dzalika yusyir, walaupun usaha dia, yaitu dia membatasi sesuai dengan yang disebutkan itu, memberikan pengetahuan pada kita, yusyir bi annahul jami', yaitu sebenarnya hadis ini gabungan dari semuanya. Ini kemungkinan pertama, Nabi menyebutkan semua, cuma sebagian rawi mungkin ya hafal sebahagian misalkan. Faqad bana bima asbatahu ghairuh, ternyata yang lain-lain riwayat-riwayat karakter-karakter Islam dan iman tadi telah jelas dengan riwayat yang ditetapkan oleh rawi yang lain, minas siqat, dari rawi-rawi yang terpercaya. Anna dzalika laisa bil jami', bahwasanya riwayat yang ini ternyata tidak lengkap misalkan. Tapi apa? Tapi ya baru sebahagian. Wa in kana iqtisaruhu alaihi kana, apabila walaupun pembatasan dia terhadap riwayat itu kana likusuri dhabtih, karena kurangnya kemantapan hafalan dia, ini kemungkinan. Walihada yakhtalifu naqluhumul qadhiyatal wahidah, makanya penukilan mereka itu berlainan terhadap satu peristiwa. Kahadis Jibril, seperti hadis Jibril, yang ini menambah, yang itu mungkin mengurangi, dan seterusnya. Fa innahu jaa'a fi riwayati Umar isbatul hajj, karena datang dalam riwayat Umar ditetapkannya haji. Wa fi riwayati Abi Hurairah hadfuha, sementara dalam riwayat Abu Hurairah haji tidak disebut. Wa qissatun Nu'mana ibni Qawqal, dari kalangan Badui juga. Fi Sahih Muslim ikhtalafati ruwatu fiha ziyadatan wa naqsan, para rawinya juga berlainan, ada yang menambah, ada yang mengurangi. Ma'anna rawiha wahid, padahal rawinya satu, maksudnya sahabatnya satu, wa huwa Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Bagusnya apa? Radhiyallahu anhu. Hadisnya ada di catatan kaki itu. Hampir sama ya. Nu'man bin Qawqal mengatakan, bagaimana jika saya sholat wajib, mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, apakah saya masuk surga? Nabi mengatakan ya. Di sebagian riwayat, saya tidak akan menambahi dan tidak mengurangi.
Oh ya, kembali ke atas qol summa la yamna'u hadza kulluhu min dzikri hadhihi riwayati fi sahih. Ini semua perbezaan riwayat-riwayat tidak menghalangi untuk riwayat-riwayat ini disebutkan dalam kitab sahih. Ya, rawinya rawi thiqat. Tinggal apa? Kita katakan mereka saling melengkapi. Ini biasa. Cerita eksiden pun boleh saling melengkapi, tak masalah. Lima taqarrara min madhabil jumhur, berdasarkan apa yang telah menetap dari madhab jumhur, anna ziyadah siqah maqbulah, bahwasanya ziyadah rawi yang siqah itu diterima. Walaupun yang betul adalah apa? Yaitu perlu diperinci. Kalau dia asbatun nas boleh diterima. Atau apa? Tidak perlu asbatun nas tetapi riwayatnya tidak sampai mendatangkan penyelisihan yang jelas misalkan. Dan seterusnya. Wa yahtamilu annal hajja lam yakun furidha ba'du. Dan ada kemungkinan hajinya belum diwajibkan ketika itu. Walaupun sudah apa? Sudah disyariatkan, tapi untuk sampai menjadi wajib, jadi rukun Islam, jumhur ulama mengatakan itu terkait dengan turunnya ayat-ayat di dalam apa? Di dalam surat Al-Hajj, yaitu pada tahun 8 Hijriyah atau 9 Hijriyah. Nabi mengamalkannya tahun 10 Hijriyah. Alal khilaf. Masalah tahun berapa haji sebagai sesuatu yang diwajibkan itu turun. Masalah wajibnya. Fa innahu furidha sanata sittin aw khamsin alal masyhur, karena yang terkenal dia diwajibkan pada tahun 6 atau 5. Masya Allah, malah lebih awal lagi. Tapi sementara perutusan tadi tak tahu kita apakah tahun 5 atau tahun 6, sebelum itu atau setelah itu tidak jelas. Selesai dari at-tawdih. Summa qauluhu, kemudian ucapan Talhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq, dia beruntung jika dia jujur. Hadhihi sighah sighatus syarat. Pola ini pola syarat, ada in syartiyah. Jika dia jujur memenuhi apa yang dia ucapkan, dia akan beruntung. Annahu in kana shadiqan, bahwasanya jika dia jujur fi qaulih, dalam ucapannya, la yazidu wa la yanqus, tidak menambahi dan tidak mengurangi, fa innahu muflih, maka dia beruntung. Wa laisa bimakna, namun bukanlah maknanya annahu idza ata bima yazidu alal wajibat sara ghaira muflih, bahwasanya jika dia mendatangkan tambahan melampaui yang wajib-wajib berarti tidak beruntung. Ya tentunya bukan begitu ya, jelas. Cuma minimalnya ini beruntung. Kalau menambah bagus sekali, menambah sesuai syariat. Tapi thayyib qal li anna siyaqal kalam siyaqul haddil aqal, iya minimalnya. Karena pola kalimatnya adalah pola batasan minimal untuk mendapatkan keberuntungan. Fa mafhumuh, maka yang difahami berarti apa? Ini mafhum, namanya apa? Mafhum muwafaqah, atau istilah lain dalalatut tanbih. Kalau begini saja beruntung, apalagi kalau lebih baik lagi. Ini mafhum muwafaqah, bukan mafhumul mukhalafah. Idza ata bil wajibat, jika dia mendatangkan yang wajib-wajib, fa innahu muflih, dia beruntung. Ini batasan minimal. Fa idza ata biha wa bil mustahabbat, jika dia mendatangkan yang wajib dan mendatangkan yang mustahab, fa huwa muflihun min babin aula, maka dia beruntung. Lebih layak lagi dia untuk beruntung. Wa kadzalikal kalamu fi jitinabil muharramat, demikian pula pembicaraan dalam masalah menjauhi yang haram. Menjauhi yang haram untung, apalagi yang haram dan yang makruh lebih beruntung lagi. Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin. Oh, ini nunnya double satu ya. Ibnul Mulaqin rahimahullah. Wa laisa fihi annahu idza ata bi zaidin ala dzalika la yakunu muflihan. Bukanlah di dalam hadis tadi ada pemahaman bahwasanya jika dia mendatangkan sesuatu melebihi itu, dia berarti tidak beruntung. Li anna hadza mimma yu'rabu bid darurah, karena ini termasuk perkara yang diketahui secara sangat pasti. Fa innahu idza aflaha bil wajib, karena jika dia beruntung dengan sebab perkara yang wajib, fa falahu bil mandub ma'al wajibi aula, maka keberuntungan dia dengan sebab yang mandub dan bersama yang wajib itu lebih layak lagi. Iya, selesai dari at-tawdih. Kenapa ini dibahas begini? Karena dalam usul fikih ada pembahasan sighatus syarat laha mafhumul mukhalafah, sebagaimana dibahas oleh Imam Syinqiti di dalam kitab Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh. Pola syarat ini memiliki mafhumul mukhalafah, dan itu kalam yang betul. Cuma terkadang alur kalimat menunjukkan bukan itu yang diinginkan, tapi ini membahas batasan minimal. Bukan kalau dibalik berarti tak beruntung, bukan begitu.
Jadi lihat korinahnya dan jelas kita paham maksudnya. Kalau dibalik dalam artian, kalau sama sekali dia tidak mendatangkan yang wajib, ya jelas tidak beruntung. Tapi kalau mendatangkan yang wajib, dia beruntung. Kalau lebih beruntung lagi. Kemudian summa qauluh, kemudian ucapan Thalhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in shadaq. Hadza yadullu ala anna ta'atallahi wa rasulih sababun lil falah. Iya, ini kesimpulan yang umum dan bagus sekali bagi orang yang ingin beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan pada Allah dan Rasulnya menjadi sebab keberuntungan. Wa haqiqatul falah, hakikat keberuntungan itu apa? Al fauzu bil matlub wan najatu minal marhub. Yaitu dia berjaya mendapatkan apa yang dicari, apa yang diinginkan, dan selamat dari perkara yang ditakuti dan dihindari dan ditakutkan. Inilah yang dikatakan orang yang beruntung. Yang diinginkan dicapai, yang ditakutkan boleh dihindari. Wa min jumlatil matlub, termasuk dari yang diinginkan itu apa? Al-baqa'u fil khairati wan naim, yaitu kita kekal di dalam kebaikan-kebaikan dan kenikmatan-kenikmatan. Jelas ini yang kita cari ya. Wa min jumlatil marhub, termasuk perkara yang tidak disukai yang kita takutkan. Sebentar, ini salah kok ya. Gimana nuzul? Bagusnya apa? Zawal harusnya ya. Zawalun naim wal khairat, hilangnya kenikmatan dan kebaikan. Ya zawal, gimana malah tertulis nuzul di sini? Zawal harusnya. Kecuali kalau antazula, hilangnya. Tapi keadaan ya sudah zawal harusnya. Atau dikasih an pun boleh antazula. Baik. Zawalu, hilangnya kenikmatan dan kebaikan. Qala al-'allamatu Ibnul Mulaqin rahimahullah, qauluhu aflaha, al-falah, al-fauz wal baqa. Asal bahasa falah artinya yaitu kejayaan, fauz kejayaan, keberuntungan, dan baqa yaitu kekekalan. Wakil ada yang mengatakan falah huwa adz-dzafar, iya kejayaan, keberhasilan. Wa idrakul bughyah, yaitu mendapatkan apa yang menjadi matlamat, yang dicita-citakan. Dari apa? Ibtigha, bughyah, bukan dari bagyun. Wakil ada yang mengatakan falah huwa ibaratun an arba'ati asya. Falah adalah ungkapan dari 4 perkara. Pertama, baqaun bila fana, kekekalan tanpa kerusakan, sesuai dengan kadar makhluk tentunya ya. Wa ghinaun bila faqr, kecukupan tanpa kekurangan. Wa izzun bila dzul, kemuliaan tanpa kehinaan. Wa ilmun bila jahl, pengetahuan tanpa kebodohan. Jelas ini bagian dari falah tentunya. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari. Coba nanti Anda tengok lagi. Karena Ibnul Mulaqin sering juga menukil dari Al-Karmani. Al-Karmani pengarang Kawakib. Anda lupa apakah dulu. Memang sering ketika kita dapatkan kalam Ibnul Mulaqin, kita tengok siapa yang lebih tua dan kalamnya sama biar lebih dekat ke salaf. Anda pastikan insya Allah apakah kalam Ibnul Mulaqin atau kalam yang lebih tua yaitu Karmani, karena tertulis Kawakib Darari. Qala al-'allamatu Ibnu Battah rahimahullah wa qauluhu aflaha in shadaq, dia beruntung jika dia jujur, faza bil baqa'id daim, dia berjaya dengan mendapatkan kekekalan yang terus-menerus, yang lestari, kalau Indonesia bilang ya. Fil khairi wan naim, di dalam kebaikan dan kenikmatan, alladzi la yabid, yang tidak habis. Wal falahu fil lughah, falah secara bahasa al-baqa, kekekalan. Wa huwa makna qaulil muadzin, ini makna ucapan muadzin, hayya 'alal falah, marilah menuju kepada keberuntungan. Halummu ilal amalil muaddi ilal baqa, kemarilah kalian menuju kepada amalan yang menyebabkan kita memperolehi kekekalan. Ini asal bahasa, jelas falah keberuntungan. Selesai dari Syarah Ibnu Battal. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalam yang lebih menyeluruh. Wal muflih alladzi yanalul matlub wa yanju minal marhub. Orang yang beruntung adalah orang yang memperolehi apa yang diinginkan dan selamat dari apa yang ditakutkan. Terserah apapun bentuknya, semuanya masuk ke definisi Syekhul Islam. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kita ambil satu definisi lagi agar semakin saling melengkapi.
Qala al-Hafidz Ibnul Mulaqin rahimahullah, wal falah al-fauzu wal baqa. Keberuntungan, kejayaan dan kekekalan. Ya baqa fin naim, yaitu dia kekal di dalam kenikmatan. Wal arabu taqulu likulli man asaba khairan muflih. Orang Arab mengatakan kepada setiap orang yang mendapatkan kebaikan, orang ini beruntung. Qala Ibnu Duraid seringnya dalam Jamharah fi lughatil Arab. Aflaha rajulu wa anjaha. Orang ini beruntung dan berjaya, anjah najih beruntung, berjaya. Idza adraka matlubah, jika dia mendapatkan apa yang dia cari. Selesai dari at-taudhih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Hadis Jibril Syekh pada awal keislaman ataupun wallahu a'lam. Entah, yang pasti di Madinah kan ya peristiwanya. Cuma wallahu a'lam. Si dohir dari riwayat Umar menunjukkan haji sudah ada ya, disebutkan sebagai rukun Islam. Wallahu a'lam.